Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Langsung saja kita renungkan baik-baik apa yang saya sampaikan. Kalian tentu pernah merasakan lapar dan haus, bukan? Pada saat lapar dan haus, tubuh kita menjadi lemas dan tidak bertenaga. Lalu bagaimana agar tubuh kita menjadi segar dan bertenaga kembali? Tentu saja kalian harus makan dan minum. Kita dapat memperoleh makanan dan minuman dari berbagai sumber. Makanan dan minuman tersebut tentunya halal baik bagi tubuh kita. Nah, perlu kalian tahu bahwa Islam melarang umatnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram ataupun yang tidak bergizi sama sekali dalam tubuh kita. Kita harus waspada dengan godaan setan, sebab makanan dan minuman haram dapat membuat tubuh, jiwa, dan akal menjadi rusak. Kita menjadi malas beribadah dan inginnya berbuat maksiat. Mengapa demikian? Itu semua karena bahan makanan tersebut menjadi sumber energi bagi tubuh. Jika sumber energinya baik, halal, maka berakibat baik pula pada tubuh kita. Sebaliknya, jika sumber energinya buruk, maka berakibat buruk pula kepada tubuh kita dan jiwa kita. Selanjutnya kita akan membaca surat An-Nahl ayat 114. Perhatikan baik-baik agar kalian dapat membacanya dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Seperti itu cara membaca surat An-Nahl ayat 114. Mohon diperbaiki jika kalian salah membacanya saat mengirim video praktek membaca surat An-Nahl 114. Lalu kita akan mempelajari tajwid tentang tafkhim dan tarqiq. Tafkhim artinya tebal, tarqiq artinya tipis. Paham ya? Jadi kita akan mempelajari tebal dan tipis. Tebal artinya cara membacanya tebal. Tipis artinya cara membacanya tipis. Bagaimana keterangannya? Mari kita simak baik-baik. Nah, tebal dan tipis. Hukum bacaan tafkhim dan tarqiq itu difokuskan kepada dua huruf. Huruf lam dan huruf ro. Ya. Huruf lam dan huruf ro. Nah ini. Jadi yang tebal dan tipis itu ada di huruf lam dan ro. Pertanyaannya, bagaimana membedakan tafkhim dan tarqiq? Nah, seperti itu kan? Maka yang membedakan tafkhim dan tarqiq, kalau tafkhim, huruf lam dan ro-nya itu sebelumnya ada huruf fathah dan doma. Sekali lagi, Bapak tegaskan, kalau tafkhim, lam sama ro-nya, sebelum huruf lam dan ro-nya, ketika membaca Quran, kalian bertemu huruf lam sama ro, sebelumnya ada harokat fathah atau doma, maka itu disebut tafkhim. Dan dibacanya tebal. Contoh, huruf lam pada lafaz Allah, ya, atau disebut lam jalalah, lafadzul jalalah. Lam jalalah itu lam yang ada di kalimat
Allah. Contoh nih yang tafkhim, yang tebal. Lafaz Allah sebelumnya ada fathah kan? Lihat ada fathah di sini. Nah, ini sebutnya tafkhim, dibacanya zahaballahu. Nah, tebalnya itu di situ. Allahu. Zahaballahu. Nah, itu ya. Dan kalau misalkan lafaz Allah sebelumnya ada domah, ya. Ada domah, harakat domah, maka dibacanya fazadahumullahu. Nah, ini juga sama dibacanya tafkhim, tebal. Seperti itu. Ya, gampang kan cara membedakan tafkhim dan tarkik? Lalu kalau pada lam jalalah yang tarkik yang tipis. Nah, kalau tarkik itu hanya berharokat kasroh, hanya satu. Jadi sebenarnya ciri-ciri tafkhim dan tarkik itu ada di harokat, ya, ada di harokat. Lalu hurufnya lam dan ro. Nah, itu fokus kita aja situ. Nah, contoh misalkan ada lafaz Allah di sini, sebelum lafaz Allah ada kasroh, ya, maka dibacanya billahi. Nggak boleh dibaca billah, nggak boleh, tapi dibaca billahi, bismillahi, ya, seperti itu. Birrizqillahi, tipis, ya, dibaca killahi, killahi, tipis banget itu, ya. Tapi kalau yang tebal, zahaballahu, itu tebal, kedengarannya tebal kan? Nah, disitulah tebal dan tipisnya. Kalau tebal, zahaballahu, fazadahumullahu, itu tebal. Kalau tipis, billahi, mirrizqillahi, tipis kan? Nah, itu kalian bisa membedakan mana tarkik, mana tafhim. Itu. Lalu kalau misalkan di huruf ro, nah kalau tadi huruf lam, nah kalau di huruf ro itu sama kayak huruf lam. Kalau tafhim ro itu sebelumnya ada huruf, ada harokat fathah sama doma, ya. Contoh misalkan yang bagian A nih, yang fathah atau fathatain, ya, maka dibaca kasiro, kasiron, ya, kasiron. Nah, itu. Atau yang fathah wa iz faraqna, ro, tebal banget tuh, ro, ron, itu tebal. Nah, atau doma, ya, ro bertemu dengan doma, sebelumnya ada domanya atau ro-nya ada domanya. Contoh misalkan syai'in qadirun kullama ruzikku. Nah, jadi kalau misalkan di lafaz ro, fathah dan domanya itu ada di huruf ro-nya. Beda dengan huruf lam jalalah tadi itu, ya. Kalau huruf la, fathah sama domanya ada di sebelum huruf la-nya. Tapi kalau huruf ro, itu fathah dan domanya ada di huruf ro-nya. Maka dibaca tebal. Qadirun, itu tebal. Terus ruziku, ro itu tebal sekali. Ya. Sama dengan ro sukun juga di sini. Ya, ro sukun dibaca tebal juga. Kalau sebelumnya ada huruf fathah dan sebelumnya ada huruf doma. Contoh, yakadul barku. Ya, barku itu tebal, barku. Jadi nggak boleh barku, tapi barku. Atau ro sukun sebelumnya ada doma, fangsurna, surna, seperti itu ya. Lalu ro tarkik yang tipis. Nah, ro tarkik yang tipis ini dibacanya tipis karena ada huruf kasroh atau kasrotain. Contoh misalkan mungkirin, rin itu tipis banget. Wal fajri tipis, ya. Nah, atau misalkan huruf ro-nya bertemu dengan kasroh atau ya mati, ya. Contoh misalkan qadirun, khabirun. Nah, itu juga tarkik tipis, ya. Jadi kalian bisa nggak membedakan nih mana ro tebal, ro tarkik, mana ro tipis. Nah, coba kalian simak ya. Kalau ro tebal
syai'in qadirun. Run tebal kan? Nah, kalau yang tipis wal fajri tipis itu. Nah, itu ya bedanya ya. Baik. Lalu kita ke kosakata. Nah, ini kosakata dari surat An-Nahl 114. Mari kita simak baik-baik. Fakulu maka makanlah. Fakulu maka makanlah. Mimma dari apa? Rozaqakumu yang telah direzekikan kepada kalian. Allahu oleh Allah halalan yang halal, thayyiban yang baik. Washkuru dan bersyukurlah kalian nikmata terhadap nikmat Allahi Allah in jika kuntum kalian adalah iyahu kepadanya ta'buduna kalian menyembah. Jadi maksud arti dari fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan bersyukurlah dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Lalu kita bisa menyimak gambar pada layar ini. Nah, sebagai umat Islam, kita disunahkan, dianjurkan sebelum makan untuk membaca doa. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar, ya. Agar makanan yang kita makan menjadi berkah, menjadi halal, menjadi thayyibah. Karena setiap doa yang kita panjatkan untuk suatu objek, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian bisa lihat, disinilah proses makanan itu masuk ke dalam mulut, sampai ke lambung, sampai menjadi kotoran. Ya, dari mulut, ovarium, kerongkongan, ya, lalu masuk ke lambung, ya, nanti dicerna di situ, diproses, nah, masuk ke usus, terakhir sampai keluar menjadi kotoran. Jadi apa yang kita konsumsi akan disaring di lambung, ya. Nanti disitulah pencernaannya. Nah, nanti yang kotor, yang ampasnya itu akan menjadi tinja atau kotoran. Yang energinya, yang ada energinya itu akan diserap oleh tubuh. Itulah proses makanan yang kita makan. Maka jangan sampai sembarangan makanan yang kita makan, ya. Lalu kita cermati baik-baik. Allah telah memberikan rezeki kepada manusia sangat banyak. Bahkan tidak terhitung nilainya. Bumi dan seisinya dianugerahkan kepada manusia untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, sudah sepantasnya apabila kalian semua bersyukur kepada Allah atas nikmatnya itu. Seperti yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 114 tadi, yang mengandung pesan, yakni perintah untuk memakan makanan yang halal lagi baik, serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, Allah menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengkonsumsi minuman yang halal dan baik. Halal di sini dapat ditinjau dari segi hal, yaitu dari zatnya, proses mengolahnya, dan halal cara mendapatkannya. Sedangkan makanan yang baik dalam makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Saat ini, begitu mudah kita memperoleh makanan dan minuman, namun perlu diingat dan dimengerti bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi haruslah memenuhi syarat halal dan baik. Makanan yang halal dan baik akan membawa manfaat yang besar terhadap tubuh dan aktivitas kita. Makanan dan minuman yang halal dan baik dapat membawa ketenangan hidup, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapat perlindungan dari Allah, dan aktivitas yang dilakukan dapat membawa berkah. Sebaliknya, kita harus menghindari makanan dan minuman yang haram,
Apabila kita memakan dan minuman yang haram, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang merusak tubuh kita, serta membuat jiwa menjadi terganggu. Dampak negatif lain akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram adalah dapat membuat dosa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah dan malas beribadah. Perhatikan hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalina faqala ta'ala ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum thumma zakarar rajulu yutilu safara ash'atha agbara yamuddu yadaihi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guddiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya dengan berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan Dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang kami rizikkan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan, ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Itu ya. Nah, lalu mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik, maka tubuh akan menjadi sehat, ibadah menjadi rajin, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa berhati-hati dan waspada dalam memilih makanan dan minuman. Terutama di tengah pandemi ini, kita harus benar-benar memilih dan memilah makanan dan minuman yang halal serta yang bergizi dalam tubuh kita. Itu saja yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.